Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kita bisa bersilaturahim karena masih bulan Syawal. Saya sebagai pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum khair. Kalau ada kata-kata yang salah baik dari penyampaian semenjak saya menyampaikan kitab-kitab terdahulu, kitab Mukhtasar Fiqih Syafi'i, kemudian Bidayatul Mujtahid, karena manusia adalah tempat yang mal khata wa nisyan, tempat segala kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di maghrib kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab modern. Kitab itu namanya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Fikih Islam dan beserta dalil-dalilnya. Dikarang oleh Al-Mukarram Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Kitab ini adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan para akademisi, di kalangan para ulama modern, bahkan dijadikan rujukan-rujukan utama di fikih modern. Karena kalau fikih klasik sudah kita bahas ya, fikih klasik, tapi di fikih modern ini salah satu fikih yang banyak menjadi rujukan adalah salah satunya adalah kitab karya beliau, yaitu karya Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Nah, ini beliau adalah fotonya. Beliau baru wafat 6 tahun yang lalu, tahun 2015. Jadi benar-benar modern. Yang dibahas di kitab tersebut mulai dari sama fikih-fikih itu biasanya mulai dari toharoh, tapi lebih detail, lebih rinci, bahkan memasukkan kasus-kasus modern yang tidak ada di fikih-fikih klasik. Yang tidak ada di fikih-fikih klasik dimasukkan ke dalam bahasan-bahasan di fikih modern ini, di kitab ini, beserta dengan dalil-dalilnya, baik itu dalil dari para ulama mazhab terdahulu, mulai dari dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada, kemudian para sahabatnya dimasukin, kemudian para tabi'in, kemudian para imam mazhab, kemudian para ulama-ulamanya. Nah, kalau tidak ada pun disandingkan dengan ulama kontemporer disebutkan. Seperti perkataan beliau misalnya waqalal mutaakhirun, kemudian waqalal ulamaul khalaf misalnya. Berkata para ulama-ulama modern, seperti itu. Biasanya di kasus-kasus yang tidak terdapat di fikih-fikih terdahulu. Baik itu mulai dari fikih ibadah, fikih munakahah. Ya misalnya fikih munakahah, misalnya fikih yang tidak, kalau di fikih dulu tidak dibahas, tapi di fikih sekarang dibahas. Kemudian kalau fikih ekonomi Islam juga sama, ya, dulu tidak dibahas, sekarang dibahas dan lain sebagainya. Nah, itu kitabnya sudah ada terjemahannya, karena saking populernya sehingga walaupun banyak kitabnya itu ada yang terjemahin dan laku keras. Bahkan di Gramedia pun ada, di toko-toko umum pun ada. Nah, ini kitabnya yang Arabnya, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, tergantung cetakannya, ada yang 7 jilid, ada yang 10 jilid, bagusnya cetakan, ada yang ditakhrij, ada hadisnya, kemudian ditakhrij bawahnya dan lain sebagainya. Kemudian ada terjemahannya juga, Indonesianya sudah ada juga. Itu kalau tidak salah, kalau terjemahannya itu bisa, kalau Arabnya itu 1.200.000. Terjemahannya bisa 1,5 atau berapa begitu. Itu
itu sampai segini setengah ini ya atau segini. Itu lengkap sekali, fikihnya lengkap, sangat lengkap sekali. Jadi inilah yang beliau wariskan kepada kita. Beliau ini bukan hanya ya, kita akan bahas beliau ini adalah nama aslinya sebenarnya Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Wahbah itu Wahbah Zuhaili disebut dengan Wahbah Zuhaili. Wahbah itu dari kata wahaba, memberikan. Dilahirkan di desa Dir Atiyah di Suriah pada tahun 1932. Ya, umurnya panjang umur sampai 80. Sama Syekh Yusuf Qaradawi itu panjang umur juga sampai sekarang masih hidup ya. Panjang umur juga sampai 80 umurnya. Terus berkarya. Ayahnya bernama Mustafa Az-Zuhaili. Beliau ini Wahbah Zuhaili merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan, rajin beribadahnya, takwa dan kesolehannya di kalangan masyarakat terkenal, dan juga beliau seorang hafiz Quran. Beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Wahbah Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 di Suriah. Beliau menutup mata pada usia yang ke-83 tahun. Luar biasa. Pendidikan beliau itu S1, S2-nya S3-nya di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Syariah. Kemudian memperoleh gelar profesor bidang fikih dan usul fikih dari Al-Azhar dan Universitas Damaskus. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili ini merupakan pakar fikih abad ke-21, abad sekarang. Ya, kalau kita lihat di artikelnya Republika itu beliau dinobatkan oleh para ulama-ulama modern karena menjadi rujukan fikih-fikih kontemporer, sehingga beliau termasuk pakar fikih abad ke-21 ini. Pada tahun 2014 beliau itu masuk daftar 500 tokoh muslim berpengaruh. Di antaranya adalah beliau ini, tokoh berpengaruh, kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, di antaranya karya-karya beliau. Jadi menurut kesaksian murid-muridnya, Syekh Wahbah Zuhaili ini meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. 15 jam itu untuk menulis dan membaca. Sehingga beliau mampu membuahkan karya-karya, banyak sekali karya-karyanya. Kitab karya fikih aja banyak sekali, nanti kita akan lihat. Karya-karyanya banyak sekali yang monumental setingkat ensiklopedia. Karya monumentalnya sekarang yang kita bahas ini, Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, lengkap. Mulai dari misalnya masalah toharoh najis, dikeluarkan dalil Al-Qur'annya, dikeluarkan dalil hadisnya, dikeluarkan dalil para sahabatnya yang berbicara tentang itu. Semua sahabat berbicara tentang itu, dimasukkan semua. Kemudian para ulama yang terdahulu, tabi'in, imam mazhab, semua dimasukkan semua. Sampai dengan kontemporer dimasukkan pendapat-pendapatnya. Itu terjadi perbedaan pendapat, kemudian dirumuskan sama beliau begini, kemudian beliau mentarjih, kira-kira menurut beliau mana yang lebih kuat. Itu lihat biasanya itu karya monumentalnya yang kitabnya Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Jadi mulai misalnya ada kasus, kemudian dikeluarkan dari Al-Qur'annya kalau ada, kalau tidak ada hadisnya, nomor berapa dan lain sebagainya, diriwayatkan oleh siapa, kemudian para sahabat yang berbicara tentang masalah tersebut siapa saja, kemudian apakah ada perbedaan di antara para sahabat, disebutkan perbedaannya, kemudian kenapa berbeda pendapat, kemudian tabi'in juga siapa saja yang berbeda pendapat, kemudian apa perkataan mereka semua. Itu semua dicantumkan dalam kitabnya, sehingga banyak sekali. Kalau yang di Bidayatul Mujtahid kan cuma segini karena nggak semuanya dicantumkan. Kalau ini cantumkan semuanya, makanya mirip dengan ensiklopedia. Semuanya dikumpulin semua, seperti kumpulin semua pendapat-pendapat para ulama mulai dari sahabat, semua dikumpulin jadi satu. Jadi bab najis saja jadi satu semua. Kemudian setelah itu kemudian beliau rumuskan, ini pendapatnya yang membolehkan ini ulama-ulamanya, yang tidak membolehkan ini, apa dalil mereka. Kemudian Wahbah Zuhaili mentarjihnya. Menurut saya ini yang lebih kuat pendapatnya, menurut saya begitu. Itu yang luar biasa yang beliau membuahkan sebuah karya Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu di fikih modern. Bahkan di kasus-kasus modern, ya seperti kasus-kasus modern, beliau juga bertanya kepada ulama-ulama modern, ulama-ulama pakarnya. Misalnya dalam bidang kedokteran, nah, itu bertanya kepada dokter-dokter di zaman sekarang, itu yang luar biasanya, sampai seperti itu. Makanya sangat banyak sekali ini tebelnya begitu. Nah, ini karya-karya Syekh Wahbah Zuhaili di bidang fikih dan usul fikih. Itu ada
Aqarul Harb fil Fiqhil Islami di Rosah Muqaranah tahun 63. Masih muda beliau sudah mengarang sebuah buku ya, kitab Al-Wasit fi Usulul Fiqh. Ini fikih dan usul fikih semua. Al-Wasit fi Usulul Fiqh tahun 66. 3 tahun kemudian ia karang lagi sebuah kitab. Al-Fiqhul Islam fi Usulubil Jadid, setahun kemudian dia karang kitab lagi. Kemudian 2 tahun kemudian dia ngarang lagi Nazariyatud Daurah Asy-Syar'iyyah. Tahun 69 dia karang lagi. Tahun 72 dia karang lagi. Kitab fikih usul fikih juga nih berhubungan. Al-Usulul Ammah lil Wahdah ad-Din al-Haq. Fikih dan usul fikih juga. Kemudian tahun 84 dia karang lagi. Ya ini Al-Fiqhul Islamu Adillatuh. Tahun 84 dan sambil berjalan beliau juga jilid 1, jilid 2 terus beliau karang terus sampai dengan selesai kitabnya. Kemudian kitab-kitab yang lain pun dikarang oleh beliau, Al-Wasaya wal Waqf fil Fiqhil Islami, Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadis tahun 97, Al-Uruf wal Adah tentang adat kebiasaan dan adat istiadat dalam fikih dan usul fikih dikarang juga tahun 97. Kemudian Tajdidul Fiqhil Islami sampai puluhan kitab-kitab usul fikih dan usul fikih beliau karang. Kemudian di bidang tafsir pun beliau ngarang juga. Jadi nggak fikih saja, jadi sibuk banget. Tafsir Munir yang paling terkenal, Tafsir Munir 17 jilid, bayangkan segini nih tafsir. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas beliau tafsirkan tafsirnya tafsir Munirnya melalui ilmunya. Al-Fatihah, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kemudian kalau ada pendapat atau kaul hadis-hadis Nabi, kemudian perkataan para sahabat dimasukkan ke tafsir tersebut. Kemudian kalau tidak ada, kemudian pendapat beliau apa maksud daripada ayat tersebut. 17 jilid Tafsir Munir. Kemudian ada kitab-kitab tafsir lainnya yang beliau karang juga, Al-Qayyimul Insani fil Qur'anil Karim, Al-Insan fil Qur'an, ini yang sedikit-sedikit jilidnya. Al-Qisas Al-Qur'aniyah. Dalam bidang hadis pun beliau mengarang dalam bidang hadis. Al-Asas wal Masadir al-Ijtihadiyah al-Mustarikat baina sunnah wa syiah. Ini perbedaan antara sunnah dan syiah. Kemudian juga At-Taqlid fil Mazahibil Islamiyah, Manhajud Dakwah fi Sirah An-Nabawiyah. Ini dalam bidang hadis Syekh Wahbah Zuhaili pun mengarang sebuah kitab. Bahkan di bidang-bidang lain juga mengarang sebuah kitab juga. Ini saya hanya yang saya cantumkan hanya fikih, usul fikih, tafsir dan hadis. Ada juga di bidang-bidang lainnya juga beliau banyak, bahkan sampai puluhan, sampai 550 kitab yang beliau karang itu. Kalau kita buka di ini itu sampai 550, itu belum termasuk makalah-makalah ketika beliau menyampaikan di sebuah seminar-seminar internasional, seminar OKI, seminar-seminar begitu. Itu belum, itu luar biasa karyanya, sehingga beliau termasuk disegani atau termasuk ulama kontemporer di abad ini. Nah, ini mengenal kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini salah satu kitab terbaik di abad modern yang membahas penjelasan fikih dari berbagai mazhab. Berikut penjelasannya, alasan-alasannya. Kalau di kemarin-kemarin ya kita Bidayatul Mujtahid hanya sekedar ini saja, hanya sekedar ini pendapatnya Hanafiyah bilang iya, ini dia, tapi ini ulamanya plus dalil-dalilnya dibahas semua sama beliau ini, sehingga kitabnya pun besar, banyak dan besar, lengkap. Kitab ini merupakan kitab yang membahas fikih Islam secara lengkap, yang disandarkan pada dalil-dalil yang sahih, baik itu dalam Al-Quran maupun di dalam hadis maupun dalil-dalil yang lainnya. Kitab ini juga dilengkapi dengan takhrij hadisnya yang digunakan oleh para ulama-ulama. Kitab ini juga membuat permasalahan fikih kontemporer yang sekarang dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis maupun dalil-dalil yang lainnya, pendapat-pendapat para ulama dan lain sebagainya. Secara umum kitab ini memuat tema-tema fikih muqaran, perbandingan mazhab, terutama mazhab-mazhab fikih yang populer, di antaranya Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga pendapat-pendapat ulama lainnya yang kontemporer, baik itu di masa klasik maupun di masa modern. Kemudian, mengapa kita belajar fikih? Karena fikih itu adalah ilmu untuk mempelajari tentang bagaimana tata cara kita beribadah,
bagaimana cara kita sholat, bagaimana tata cara kita berwudu, bagaimana tata cara kita berhaji, bermuamalah dengan masyarakat, kemudian ekonomi, munakahat, pernikahan, bermasyarakat sesuai dengan syariat Islam. Sehingga para ulama sepakat mempelajari ilmu fikih, hukumnya adalah wajib. Karena ini adalah ilmu yang mempelajari kita semua mempelajari ibadah kita bagaimana, muamalah kita bagi yang sesuai dengan syariat Islam bagaimana, munakah pernikahan yang sesuai syariat Islam bagaimana. Ini merupakan yang harus kita pelajari, dan ulama sepakat bahwa mempelajari ilmu fikih adalah wajib, bukan sunnah, tapi ini adalah wajib. Ilmu fikih bagian dari syariat Islam juga, karena syariat itu terbagi menjadi 3. Ada akidah yang berhubungan dengan hati, keimanan. Ya kalau di dalam Al-Quran banyak itu ya, percaya kepada yang gaib, kemudian percaya kepada neraka, surga, dan cerita-cerita itu semua kan hubungannya dengan akidah. Cerita-cerita Nabi sebelumnya itu semua hubungannya dengan akidah. Kemudian juga fikih, hubungannya tadi ada ibadah, muamalah, munakahat, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak itu biasanya akhlak kita terhadap masyarakat, akhlak berbohong, tidak berbohong, jujur, adil, itu semua adalah bagian daripada syariat Islam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita belajar fikih perbandingan mazhab? Kenapa enggak fikih satu aja? Ya tidak masalah kalau kita pengen belajar fikih satu. Kan kita sudah selesai juga dulu. Fikih mazhab Syafi'i kan sudah selesai. Kalau pengen lain ya enggak apa-apa juga. Tapi kenapa kita belajar fikih perbandingan mazhab? Agar kita mengetahui ragam perbedaan pendapat para sahabat, antara Umar bin Khattab, antara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Jadi kita tahu ada perbedaan rupanya antara pendapat para sahabat. Para ulama pun sama, dari berbagai lintas mazhab atau lintas sejarah. Zaman abad kedua, abad ketiga, bagaimana para ulama bilang ini, abad keempat, terus sampai dengan abad sekarang, sampai dengan abad modern ini. Kita tahu, sehingga kita makin menambah wawasan keilmuan kita dalam bidang fikih. Agar kita menambah wawasan keilmuan kita dalam memperdalam agama Islam. Iya, dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia akan mempelajari, memahami agamanya, maka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairan itu dalam penafsirannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin tafakuh, semakin memahami agama kita, maka kita akan diberikan khair, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita belajar perbandingan mazhab? Agar kita bisa membedakan mana masalah yang usul, yang pokok, dan mana masalah yang furu', yang bisa berbeda pendapat. Mana yang tidak bisa berbeda pendapat dan mana yang bisa berbeda pendapat. Ini kita belajar fikih perbandingan mazhab. Kemudian para ulama sepakat, dalil dalam fikih itu yang pertama adalah Al-Quran, kemudian dalil yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ini di mukaddimahnya Bazaili ya, menjelaskan tentang ini dulu supaya kita tahu gambaran kenapa belajar fikih. Al-Quran terdiri dari 114 surat, kemudian 30 juz. Sedangkan ayat Al-Quran kalau kita hitung dari ayat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, hitungnya aja ayatnya, itu ada 6.236 ayat dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Walaupun ada juga yang berbeda ayatnya, paling perbedaannya hanya Bismillah masuk ayat atau tidak. Kalau masuk ayat berarti nambah lagi ayatnya, tambahin semua itu bisa nambah lagi ayatnya. Kemudian ada ayat-ayat yang menurut qiraat yang satu ayatnya satu ayat, menurut qiraat yang lain 2 ayat. Nah itu juga bisa nambah lagi, bisa nambah juga bisa seperti ini, 6.236 ayat. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Perkataan Rasul itu hadis, perbuatan Rasul itu adalah hadis. Ketetapan serta akhlak dan keadaan Rasul itu semua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Itu sumber yang kedua. Hadis dapat ditemukan di kitab-kitab para ulama. Hadis ditemukan di kitab Sahih Bukhari, itu ada Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmuzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik. Ini kitab-kitab hadis semua. Sunan Darimi, Sunan Baihaqi, Mustadrak Imam Hakim, dan masih banyak kitab-kitab hadis. Makanya biasanya kalau kita baca hadis, rawahu Imam Ahmad, rawahu Imam Malik,
riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Daud. Nah, itu kitab-kitab hadisnya. Orang yang mengumpulkan atau ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Karena hadis itu baru dibukukan abad kedua. Karena sebelum abad kedua belum ada buku, belum ada kitab. Masih ada di masing-masing para ulama, masih ada di masing-masing para ulama saja. Belum dibukukan secara resminya, tersistematis. Sehingga para ulama supaya lebih berkualitas membagi hadis menjadi beberapa bagian untuk menjaga kualitas. Karena kan hadis itu baru dibukukan abad kedua Hijriah tadi. Lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Itu jarak antara Imam Bukhari ke Rasulullah itu 4 sampai dengan 5 generasi. Dia punya guru baru nyampe Rasul. Jadi makanya di dalam hadis di dalam kitab Sahih Bukhari itu haddasana, misalnya haddasana siapa? Ahmad misalnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita mulai dengan tema-tema yang pertama tentang toharoh. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan pada saya guru saya itu namanya Ahmad, haddasana, terus sampai dengan 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 5 begitu. Nah, itu tandanya 5 generasi. Abad ke-2 Hijriyah baru dikumpulkan, atau baru imam-imam yang tadi mengumpulkan kitab-kitab hadis. Makanya para ulama membagi menjadi ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada yang namanya hadis dhaif, dan hadis maudhu atau dikenal dengan hadis palsu. Para ulama sepakat kalau hadis sahih dan hadis hasan itu bisa dijadikan dalil dalam fikih. Dalilnya hadis hasan atau hadis sahih itu sepakat bisa dijadikan dalil. Tapi para ulama berbeda pendapat jika mempergunakan hadis dhaif sebagai dalil. Nah, itu berbeda para ulama. Apakah bisa dijadikan dalil atau tidak? Kenapa? Sebabnya karena dhaif itu jenisnya banyak. Ada dhaif karena hafalannya kurang. Ada dhaif karena dia nggak terkenal. Dia orangnya soleh tapi nggak terkenal kayak Imam Ahmad. Kalau di riwayat Imam Ahmad ya sudah sahih karena dia udah terkenal ulama. Kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya Ustaz Abdul Somad yang berbicara, orang udah paham, wah udah bener nih gitu. Tapi kalau misalnya ulama kampung ya, Ustaz kampung ya belum tentu juga. Nah, makanya ini masuk ke dalam dhaif. Nah, bahasanya begitu. Jadi sehingga ulama setelahnya kurang percaya ini kepada orang tersebut karena masih ustaz lokal. Atau misalnya belum diketahui siapa dia gitu. Tapi kalau misalnya ulama yang udah terkenal, Imam Ahmad, kemudian misalnya Imam Malik, baru kemudian masuk ke hadis sahih. Itu sehingga para ulama berbeda pendapat kenapa hadis dhaif itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Tapi para ulama sepakat juga hadis yang palsu, hadis yang maudhu itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Kemudian dalam fikih itu ada yang namanya dua. Dalil itu ada dua dalam fikih itu, dibahas dalam fikih itu, ada yang namanya dalil qat'i, ada yang namanya dalil zonni. Dalil qat'i itu ada dalil, baik itu dalilnya sahih atau hasan, yang mempunyai makna satu, tidak ada perbedaan makna. Kalau misalnya dalam hadisnya bilang rakaataini, sholatus subhi rakaataini, sholat subuh rakaataini 2 rakaat, nggak mungkin orang bilang 3 rakaat. Orang rakaataini itu dalam bahasa Arab artinya 2, ya sudah berarti subuh 2 rakaat. Mau di Saudi, mau di Maroko, mau dimanapun, di dunia manapun tetap subuh 2 rakaat. Itu namanya disebut dengan dalil qat'i. Atau masalah-masalah lainnya yang nggak ada perbedaan. Itu kenapa nggak ada perbedaan? Karena ketika dia memahami hadis, artinya itu saja, nggak mungkin diartikan berbeda. Itu namanya disebut dengan dalil qat'i. Sehingga nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Ittifaqul ulama, sepakat para ulama. Wajibnya sholat ada 5 misalnya sholat subuh wajib dan lain sebagainya, itu sepakat karena kalimatnya fardhu, diwajibkan, nggak ada penafsiran yang lain gitu. Nah, kalau dalil zonni, ini dalil yang kedua, dalil yang bisa dia sahih, hasan, dhaif, yang mempunyai makna lebih dari satu, atau penafsiran dari para ulama yang berbeda-beda terhadap dalil tersebut.
yang berbeda-beda terhadap dalil tersebut. Misalnya dalam Al-Qur'an misalnya ada kalimat dalam Al-Qur'an misalnya tentang tentang haid misalnya. Salah satakuru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satakuru, 3 kuru. Kuru itu apa sih? Nah, kuru itu kalau kita buka bahasa Arab, kamus bahasa Arab ada 2 maknanya. Maknanya haid, maknanya suci. Nah, akhirnya terbagi menjadi 2 para ulama karena maknanya 2 begitu. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an misalnya terkait dengan wamsahu biruusikum. Basuhlah kepala-kepala ruusnya. Nah, kemudian para ulama berbeda juga, bukan qot'i. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ba itu kadang-kadang maknanya tabaid, setengah segini saja, kadang-kadang maknanya semuanya, nggak ada baknya, bak ziyadah. Nah, itu bukan masuk ke dalam dalil qot'i. Kenapa? Karena ketika para ulama membaca sebuah dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ini ulama ini bilangnya beda, ulama ini bilang beda, itu berarti masuknya ke zon. Tapi kalau misalnya ulama ada dalilnya kemudian satu suara, itu berarti masuknya ke dalam dalil qot'i. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kasus tidak ada? Kasusnya tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, sudah ada jawabannya di dalam hadis. Yang intinya adalah ketika Mu'az bertanya kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, bagaimana kalau misalnya ada kasus misalnya yang datang kepada kamu? Kata Mu'az, saya akan cari di kitab Allah, di Al-Quran. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran bagaimana? Saya cari di sunnah ya Rasul. Kalau nggak ada juga kan saya akan berijtihad. Nah, gitu kata Mu'az. Ini dicantumkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, sehingga ijtihad. Jadi kalau di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, sehingga para ulama berijtihad. Dan pasti berijtihad berbeda-beda hasilnya. Ada yang bilang ini sunnah, ada yang bilang ini makruh, ada yang bilang ini sunnah muakkadah. Kenapa sebabnya? Karena ya memang tidak ada kasusnya di dalam hadis, atau kasusnya pun misalnya masih berbeda penafsiran. Nah, itu makanya lahir namanya ijtihad. Dan ijtihad itu masuk dalil zonni. Boleh berbeda pendapat, dalil zonni. Kenapa harus banyak pendapat, enggak satu saja? Kan ada orang yang bilang, ini di kitabnya juga ya, kenapa harus banyak pendapatnya? Ini bilang ini boleh, ini tidak, ini nggak ada dan lain sebagainya. Kenapa nggak satu aja biar nggak berpecah belah? Yang satu itu adalah masalah usuliyah, itu satu. Ya, satu nggak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti dia sesat atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya dia cara ininya berbeda, ya, cara apa? Jumatan misalnya dia 3 rakaat, ya nggak mungkin Jumatannya 2 rakaat, jelas. Ya, kecuali kalau masalah yang lain misalnya, nah itu berbeda lagi. Nah, tapi kalau yang usul dia tetap satu. Tapi kalau yang masalah furu tidak bisa satu pendapat. Sejak zaman para sahabat pun, para sahabat, para tabiin, para ulama, mereka sering berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Mereka sering berbeda pendapat dan dituangkan dalam sebuah kitab. Kalau para ulama misalnya berbeda pendapat dituangkan dalam sebuah kitab, bukan malah berantem dan lain sebagainya. Dituangkan di sebuah kitab. Menurut saya begini, dalilnya begini. Enggak ada kasusnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Sehingga ulama tersebut berijtihad. Tentu ulama yang sudah kapasitasnya sebagai ulama mujtahid mutlak, yang sudah luar biasa. Sehingga mereka berijtihad. Nih menurut saya begini, dalilnya begini. Dituangkan dalam sebuah kitab, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya akhirnya dapat dari gurunya. Seperti itu. Akhirnya di zaman tabiin, para ulama-ulama terdahulu, kitab-kitabnya berbesar-besar. Kitab-kitabnya luar biasa. Kitab-kitab misalnya kayak Fiqih Imam Malik, Al-Mudawwanatul Kubra 20 jilid. Banyak banget itu kitabnya itu. Itu kenapa? Buah hasil dari gurunya itu berusaha memecahkan kasus-kasus yang enggak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, masuk ke dalil zonni. Karang 1, 2, luar biasa. 20 jilid. Kemudian kalau mazhab Syafi'i itu banyak, seperti Imam Nawawi Al-Majmu' 15 jilid. Itu ijtihad daripada ulama-ulama Syafi'i dikumpulkan di dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' misalnya. Sehingga banyak banget ininya, kitab-kitab para ulama terdahulu berijtihad. Makanya ijtihad itu membuat para ulama semakin berusaha untuk mengerahkan sekemampuannya, sehingga khazanah keilmuan hidup sampai dengan sekarang. Tapi wilayah
zonni, bukan wilayah qat'i. Kalau qat'i dari dulu sampai sekarang tetap itu aja. Nggak mungkin berbeda dari dulu sampai sekarang. Tapi yang dijadikan wilayah ijtihad adalah wilayah zonni. Sehingga kitab-kitab ulama puluhan jilid. Kemudian karena masalah furu'iyah ada dalilnya zonni dan ulama beristihad, sehingga banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah fanatisme mazhabnya. Ini kodimanya seperti itu. Jadi mengikuti pendapat ijtihad ulamanya dan menolak, bahkan mengingkari, menyalahkan pendapat yang lain. Nah, itu disebut fanatisme. Nah, ini fanatisme itu para ulama bilang tidak boleh. Karena kalau dia menyalahkan orang lain, padahal dia punya rujukannya, walaupun dia orang punya rujukannya ulama juga, ya sudah. Jangan sampai fanatisme dan menyalahkan orang lain, ini namanya fanatisme mazhab. Padahal mazhab adalah sebuah pendapat ulama dan merupakan masalah ijtihadiyah. Kecuali kalau pengen fanatisme masalah usuliyah, itu fanatisme harus fanatisme. Misalnya kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu udah fanatisme, nggak boleh. Nggak ada nama nabi setelah Nabi Muhammad. Atau misalnya berhaji nggak ke sana, nggak ke Ka'bah, misalnya pindah ke negara yang lain karena nggak cukup misalnya, itu sudah bukan furu'iyah, itu udah usuliyah, nggak bisa. Dari dulu sampai dengan sekarang seperti itu. Tapi kalau ijtihadiyah, ya, karena itu tadi mazhab adalah sebuah pendapat para ulama dan merupakan masalah ijtihadiyah. Sehingga ketika kita fanatik terhadap sebuah pendapat, ya jangan sampai fanatiknya adalah fanatik menyalahkan orang lain. Gak apa-apa kita fanatiknya, tapi fanatik buat diri kita sendiri. Misalnya, udah saya pokoknya pengennya ikut ini saja, ulama saya yang saya percaya misalnya. Ya udah itu saja, ya sudah, tapi jangan menyalahkan orang lain. Nah itu karena itu semua adalah hasil ijtihadiyah. Kalau masalah furu'iyah, tapi kalau masalah usul baru kita boleh fanatik secara semuanya. Nah seharusnya memang tidak terjadi fanatisme mazhab, akan tetapi saling menghargai dan menghormati pendapat yang berbeda, karena masalah ini adalah masalah ijtihadiyah. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah muqaddimah daripada fikih dari karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nanti sebelum kita masuk kepada bahasan-bahasan tema-tema fikihnya, nanti insyaallah saya punya kitabnya juga ya. Punya kitabnya, saya bawa kitabnya juga, sambil kitabnya juga nanti ditampilkan juga rangkuman di slide supaya kita bisa saling belajar dan share. Baik, sampai sini ada diskusi tafadhol, pertanyaan dan diskusi. Kalau tafadhol masbur para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Ustaz ya. Sekarang kan banyak orang mengatakan ini hadis do'if, ini hadis palsu dan macam-macam. Nah, untuk mengetahui hadis yang do'if maupun tidak itu gimana caranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada ininya, udah ada bukunya, sudah ada kitabnya yang dikarang-karang oleh para ulama. Jadi kalau kita sebagai orang awam, termasuk saya, tinggal baca aja. Jadi kita nggak perlu kalau kita pengen meneliti lagi gitu, nah itu berarti buat yang dokter-dokter atau buat yang pengen peneliti. Tapi sebenarnya kita tinggal baca aja sebenarnya. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu hadisnya adalah sahih. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Kenapa sebabnya? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ketika mendapatkan sebuah hadis, itu guru-gurunya itu guru-guru orang yang terkenal semua. Bukan ustadz kampung bahasanya ya, maaf ya. Jadi benar-benar terkenal semua, walaupun dia nggak terkenal tapi mempunyai kapabilitas yang luar biasa dari ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya nih Imam Bukhari atau Imam Muslim dia pengen ngambil sebuah hadis, belajar kepada satu guru, kemudian dia lihat gurunya misalnya makannya pakai tangan kiri misalnya, atau misalnya dia ngomongnya tidak baik begitu, itu nggak jadi dia ke tempat yang lain. Padahal bisa jadi orang tersebut itu kan manusia, bisa jadi salah kan. Tapi kalau imam-imam yang lain kayak tadi Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud tetap diambil. Tapi kalau Imam Bukhari Muslim nggak jadi itu. Nah, dicari ke guru-guru yang benar-benar sudah
menurut mereka, menurut Imam Bukhari dan Muslim benar-benar sudah luar biasa. Nah, makanya kalau pengen cari hadis sahih, itu Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim itu dua-duanya sahih. Kemudian kalau yang 4 kitab itu Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud itu yang sahih itu sekitar ada 70%-an. Kemudian 20%-nya hasan, ada juga yang doibnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu sudah ada para ulama yang berkomentar terhadap orang tersebut. Biasanya di sarah-sarahnya. Jadi kalau kita buat orang-orang yang sudah mempelajari ilmu hadis, itu nanti cari sarahnya dia. Misalnya ada Sunan Tirmidzi hadisnya nih, enggak dibaca misalnya Sunan hadisnya. Kemudian cari sarahnya. Sarah Imam Tirmidzi ada banyak itu sarahnya, ada sarahnya. Itu banyak. Kemudian nanti ada komentarnya di sarahnya itu ada ini hadisnya termasuk hadis hasan. Pasti ada alasannya. Termasuk Syekh Albani pun yang sekarang di abad sekarang itu juga dia mensarah atau mengkoreksi meneliti hadis-hadis yang ada di Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan lain sebagainya. Ini menurut Syekh Albani misalnya ini adalah hadisnya sahih, ini hadisnya hasan dan lain sebagainya. Nah, itu semua sudah ada sebenarnya. Jadi kalau kita itu tinggal baca aja sebenarnya, tinggal cari referensinya, tinggal seperti itu. Jadi nggak capek kita sebenarnya kalau di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau misalnya ada perbedaan para ulama, misalnya kok ulama ini mengatakan hadisnya hasan, ulama ini mengatakan hadisnya dhaif, itu biasanya perbedaannya gara-gara memahami perawinya. Ini perawinya nggak terkenal tapi orangnya soleh. Ada yang ketat ini masuk ke dalam hadis dhaif karena dia misalnya suka tidak dikenal dengan baik dan lain sebagainya, atau ghairul ma'ruf bahasa ahli hadisnya, nggak dikenal ini gitu. Padahal dia orangnya baik, itu biasanya masuk ke dalam kategori yang hadisnya misalnya dhaif, tapi dhaifnya nggak dhaif jiddan. Biasanya gitu gara-gara menilai penilaian sebuah hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya Pak Jin, silakan. Kalau tidak salah itu kan Imam Bukhari itu dan Imam Muslim itu bukan dari Arab ya? Iya, bukan dari Arab, betul. Ya bagaimana kalau di Arab sendiri? Kan sering kalau kita temukan itu yang sering dibaca itu kan hadisnya dari Arab, beberapa orang Arab tunggu dia yang orang Arab. Iya. Jadi bagaimana di negara Arab itu apakah memang orang itu lebih condong kepada yang bangsa Arab sendiri yang meriwayatkan hadis atau bagaimana para di Arab Saudi? Makasih. Iya, sebenarnya bukan kalau bukan Arabi memang orang ahli nahu saja, ahli nahu itu nahu sorof itu grammar bahasa Arab. Itu yang pakarnya itu bukan orang Arab, tapi orang Persia. Dulu namanya Persia. Sekarang Iran ya, di Iran Utara itu. Nah, itu namanya Sibawayh, makanya Sibawayh. Itu dia rajanya ilmu gramatikal bahasa Arab. Itu bukan orang Arab juga. Tapi orang Arab pun ada juga ulama-ulamanya, ada juga ulama hadisnya pun banyak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan mendahulukan orang Arab daripada Imam Bukhari dan Muslim, menurut saya kalau mendahulukannya itu bukan kapabilitasnya sebagai ilmiah, tidak. Jadi kalau misalnya Imam Bukhari Muslim itu bukan dilihat dari orang Arab tidak orang Arab, tapi karena dari metodologinya, cara dia memperoleh sebuah hadis seperti itu ketatnya, memperoleh sebuah hadis dari guru-gurunya itu seperti itu ketatnya. Kan sebelum abad kedua Hijriah kan belum ada pembukuan, sehingga kan ya itu dari gurunya ngambilnya begitu. Imam Bukhari dan itu ketat, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak berdasarkan ini Arab nih gitu. Jadi karena Imam Bukhari ketat seperti itu, sehingga para ulama bilang Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah min ashahil kutubil hadis. Soal kitab-kitab hadis yang pertama dan yang kedua yang sahih gitu. Karena memang ketatnya. Tapi kalau yang lain, walaupun orang Arab misalnya kalau dia walaupun orang Arab, tapi kalau dia mengambil hadisnya tidak seketat Imam Bukhari Muslim, aja dia bisa di nomor 2 atau nomor 3 setelah Imam Bukhari dan Muslim tadi gitu. Jadi bukan orang Arab atau bukan Arabnya menurut saya, tapi metodologinya
Jadi metodologi. Benar kan dalam Al-Quran yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan orang Arab, bukan Indonesia, tapi bagaimana ia takwanya kepada Allah. Pun sama ketika ia meriwayatkan hadis atau ia mengambil ilmu, ya, mengambil sebuah hadis, maka yang dilihat adalah bagaimana dia cara memperoleh ilmunya dan syarat-syarat yang ketat metodologinya. Itu kalau yang paling oke, nah itu yang paling pertama dia. Itu menurut saya seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan orang Arab itu yang pertama, kecuali kalau dia orang Arab juga, metodologinya bagus juga, itu banyak juga. Ahli-ahli fikih itu banyak juga. Imam Malik itu Arab juga, dan dia Malik bin Anas di Madinah. Itu jadi ulama hadis juga. Tapi nyatanya Imam Malik nomor bukan termasuk kitab yang paling sahih. Artinya seperti itu. Wallahu a'lam. Sudah isa belum ya? Ada lagi? Silakan. Iya, Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana misalkan kita, terutama saya mau mengikuti atau mempelajari agama Islam itu, boleh nggak sih mengambil dari kebaikan beberapa mazhab atau dari fokus saja, nggak usah. Iya. Ini A diambil, B diambil, C diambil, jadi kebaikan semua kebaikan diambil, kita lakukan gitu. Apa kita khusus satu aja gitu, satu mazhab aja, si A misalkan kita. Iya. Maksudnya kebaikan itu fikihnya berarti ya, pendapatnya gitu ya. Nah itu tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Karena kan mazhab itu adalah pendapat manusia, pendapat para ulama. Jadi nggak ada yang bilang ini harus ikut ini, harus ikut ini, tidak. Yang penting kita kalau orang awam ya kita ini ya nggak apa-apa kita ikut pendapat satu mazhab saja, nggak apa-apa. Karena kita kan orang awam, cuman ngajinya seminggu sekali begitu. Seminggu sekali ya sudah, kita pengen yang ini aja lah, yang mudah misalnya. Kalau Imam Syafi'i misalnya tidak masalah karena kita orang awam. Kecuali kalau kita pengen ya tadi kayak di masjid ini ya, pengen bertafakuh fiddin, terus kita menggali agama dan lain sebagainya. Bagaimana pindah-pindah mazhab misalnya, tidak masalah selama kita berpegangan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Itu pegangan utama yang kedua. Kalau tidak ada berarti jatuhnya ijtihad. Tinggal kita ambil ijtihad kira-kira mana yang tenang menurut kita. Jadi kalau misalnya kan kita punya sekte sendiri, saya pengen ikut ulama Al-Azhar, tenang ya nggak apa-apa. Saya pengen ikut ulama Saudi karena menurut saya lebih tenang pendapatnya, tidak masalah juga. Jadi dalam posisi, bukan dalam posisi benar tidak salahnya, tapi dalam posisi kita memilih pendapat tersebut. Karena itu adalah termasuk masalah furu'iyah. Tapi kalau masalah usul baru kita harus ikut satu, karena semuanya nggak ada yang berbeda. Tapi kalau yang masalah furu'iyah kita bisa, untuk orang awam ya, kita bisa memilih pendapat yang menurut kita tenang, ulama yang kita ikuti tidak masalah juga. Karena mereka para ulama itu juga mempunyai dalil dan juga ia beristihad juga dalam hadis. Kalau dia istihadnya salah pun dia mendapatkan pahala. Allah a'lam bishawab. Tinggal kita pilih saja, tidak masalah. Nggak masalah kita ambil dari mana, asalkan jangan pilih-pilih dalam mencari yang enak-enak saja. Itu yang tidak boleh. Namanya disebut dengan talfik dalam bahasa fikihnya. Jadi bukan itu yang diinginkan. Sudah belum? Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita mulai dengan tema-tema yang pertama tentang toharoh. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.